tertuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan kegiatan pertanian. Nah, bagian dari sesuatu yang tidak dipakai itu juga namanya sampah, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya ini berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, masuk kegiatan industri, tapi bukan yang biologis, bisa juga dari kegiatan alami seperti daun-daun yang berguguran, itu juga termasuk sampah. Kemudian ada jenis sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik kita semua udah tahu ya, sampah-sampah daun, dan sayuran, sisa makanan yang kalau dia kering bisa diubah menjadi kompos. Kemudian sampah non-organik ini ya tidak mudah dan ya tidak mudah untuk terurai dari tanah. Kemudian ini ada dampak negatif sampah, yaitu dampak negatifnya pertama tentu saja gangguan kesehatan ya. Di timbulan sampah ini bisa menjadi pengembangbiakan lalat yang juga mendorong penularan infeksi. Kemudian ada menurunnya kualitas lingkungan. Nah, tentunya penurunan kualitas lingkungan ini merupakan dampak yang paling negatif ya, karena lingkungan kita itu menjadi tidak baik, menjadi tidak sehat. Makan sampah plastik kayak sudah bau tak sedap, kemudian sumber penyakit dan mengganggu keindahan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, pemilahan adalah kuncinya. Pilah sampah jadi dua macam, yaitu sampah organik dan non-organik. Kemudian kita masuk ke pengolahan. Nah, pengolahannya itu ada 3 macam. Yang pertama, pencegahan dan pengurangan sampah dari sumbernya. Jadi pemisahan dari organik dan anorganik itu di setiap kawasan. Kemudian pemanfaatan kembali, ini sampah organik seperti composting. Lalu pemanfaatan sampah anorganik itu secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung itu misalnya pembuatan kerajinan yang berbahan baku dari barang bekas. Kalau pemanfaatan tidak langsung itu misalnya menjual barang bekas seperti kertas plastik kaleng ini sehingga bisa dirupiahkan. Kemudian ada dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir. Ini ada manfaatnya. Manfaat pengolahan sampah itu menjaga keindahan, kebersihan, dan tidak memerlukan TPS yang luas, mengurangi biaya angkut sampah ke TPS, dan mengurangi beban Pemda dalam mengelola sampah. Nah, perlu diketahui diet plastik ini membantu kita untuk menyelamatkan bumi kita dari permasalahan sampah plastik yang mulai menjadi momok menakutkan di setiap daerah dan khususnya secara nasional. Ini ada beberapa data sampah plastik di Indonesia yang itu berdasarkan laporan Greenpeace Indonesia. Nah, kita punya peningkatan industri minuman ini sebesar 22,74% selama semester pertama 2019. Terus industri makanan dan minuman ini juga berkontribusi sebesar 65%. Jadi sangat dominan untuk plastik kemasan. Konsumsi plastik kemasan juga mencapai angka 65% juga dari total konsumsi plastik nasional.